Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Baik, pada video kali ini saya mau mengedukasi buat rekan-rekan semua, buat para viewers, sahabat mobil label yang mau bikin label bajunya. Nah, boleh ya order di kita. Nah, untuk video kali ini saya mau sedikit berbagi tentang bahan-bahan yang sering dipakai untuk label baju gitu ya. Ada apa aja itu ya untuk bahan-bahan label baju? Yang pertama biasanya yang sering banyak diorder itu bahan satin ya, ada bahan satin, ada bahan woven, ada bahan katun Peter Pan, ada bahan taffeta, dan juga bahan-bahan lainnya gitu ya. Cuman untuk di saya sendiri saya fokus di 4 bahan gitu ya. Satin, taffeta, katun, dan juga bahan woven. Nah, bagaimana itu bahan-bahannya ya? Boleh kita lihat review. Nah, ini beberapa sampel-sampel yang pernah kita produksi ya Kak. Ini yang sedang diproses, bahan satin dari brand Beuzy. Ini ada bahan satin, ini lebarnya 1,3 cm ya Kak. Untuk bahan satin sendiri itu ada 2 ya. Dari bahan dasarnya ada yang warna putih seperti ini, ada juga warna hitam. Nah, seperti ini warna hitamnya. Ini prosesnya di sablon ya Kak, kita mah produksinya di sablon. Ada juga yang di printing. Nah, seperti ini bahan satin. Nah, untuk ukurannya sendiri bahan satin itu mulai dari yang terkecil, lebar bahannya itu 1,3 cm ya Kak. Ini lebarnya 1,3 cm. Terus ada juga yang lebar 2 cm. Ini juga, nah kalau yang ini bahan yang lebar 3 cm ini. Lebar 3 cm. Terus ini lebar 4 cm ya. Beda sedikit. Ini 4 cm, 3 cm. Terus yang lebar 2 cm nya, nah kalau ini lebar bahan yang 2,5 cm ini. Nah, ini biasanya label satin itu di selip gini modelnya, fokus. Nah, seperti ini. Seperti ini bahan satin biasanya dijahit selip, digantung seperti ini, atau tidak dijahit di bagian atasnya saja, yang bawahnya dibiarkan ngambang gini ya. Terus ada juga yang dijahit kanan kiri, misalnya ini di selip sini dan juga di selip sini. Biasanya ditaruh di leher. Itu bahan satin. Nah, untuk bahan yang kedua yaitu bahan taffeta ya. Ini bahan taffeta, bahannya dari nilon ya. Dari nilon, biasanya suka dipakai untuk label care instruction gitu ya, buat petunjuk-petunjuk pencucian gitu. Dan biasanya juga di tempat kan label ini dijahit di area dalam di samping bawah, biasanya suka dijahit di bawah gitu ya, di dalam baju atau di dalam celana juga bisa. Ini prosesnya di sablon ya Kak. Untuk hasil sablonnya detail ya, walaupun
tidak begitu detail, karena memang kalau sablon itu keterbatasan di huruf-huruf kecil ya. Jadi buat rekan-rekan yang mau bikin label khususnya label washing gitu ya, terus banyak tulisan-tulisan kecil seperti ini, disarankan dikonsultasikan dulu kepada kita gitu ya, biar hasilnya juga bagus gitu ya. Jadi kalau terlalu kecil juga tidak akan bisa disablon nantinya hasilnya gitu. Seperti itu Kak. Ini bahan taffeta. Seratnya ini bahannya lebih ke ngedove. Beda sama dengan satin. Kalau satin itu lebih shiny gitu ya, lebih mengkilap bahannya. Kalau bahan taffeta itu lebih ngedove. Oke. Nah, lanjut kepada bahan yang ketiga ya Kak ya. Ini bahan katun. Bahan katun Peterban. Nah, ini bahan katun, seratnya seperti ini. Untuk warnanya sendiri ini lebih kepada krem gitu ya, bukan warna putih ya Kak, warna krem. Nah, ini bahannya katun ya, katun 100%. Nanti kita akan uji nih ya, ini bener katun atau bahasa Sunda dong. Ini katun atau bahan polyester gitu ya, atau ada semi polyester. Kita akan uji, kita uji bakar ya, biar kayak konten-konten sebelah tuh suka nguji bakar-bakar kain ya. Nah, ini bahan katun. Untuk ukurannya paling kecil itu lebar 1 cm. Lebar 1 cm. Nah, ini kebetulan untuk lebarnya ini lebar 2 cm ya Kak. Lebar 2 cm. Terus ada juga yang lebar 1,5. Nanti coba saya carikan dulu. Nah, ini untuk lebar 1,5 cm. Yo, fokus. Ini lebar 1,5. Cocok nih kalau buat label-label yang ada atau yang dijahit di kerah gitu ya. Ini bahan katun ini cocok banget. Karena apa? Karena kelebihan dari bahan katun ini, seratnya nggak bikin gatal gitu ya Kak ya. Memang suka ada sih ya, kalau ada orang kadang suka ngerasa label yang ada di kerah belakang baju itu kadang suka bikin gatel. Nah, itu bahan apa? Itu biasanya sih banyak yang bilang bahan-bahan woven ya. Bahan-bahan woven yang agak kasar gitu ya. Tapi tergantung juga sih sebetulnya, tergantung dari proses jahit si labelnya sendiri. Kalau rapih ya kemungkinan sih normal-normal saja gitu. Karena saya juga punya baju yang ada label ke wovennya di belakang kerah baju gitu, cuman fine-fine aja gitu, nggak gatel gitu. Jadi itu kembali lagi kepada persepsi ya rekan-rekan. Nah, ini prosesnya juga sama di sablon. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini adalah berbagai sampel bahan woven ya. Kita akan lihat salah satunya. Mana ya? Kita ambil contoh. Contoh yang mana yang bagus ya? Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini salah satu contoh label woven ya, label woven. Seperti ini seratnya. Nah, ini belakangnya seperti ini. Nah, untuk materialnya sendiri, bahan woven ini prosesnya di tenun ya, ditenun dari benang polyester gitu ya. Sudah pasti ini pasti bahannya polyester. Benang yang dipakai benang polyester. Nah, kalau woven ini
ukurannya bisa custom ya Kak, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Terus warnanya juga bisa macam-macam, mau beberapa warna juga bisa. Karena apa? Karena woven mah pasti, karena di prosesnya pakai mesin gitu ya, pasti hasilnya juga rapih. Beda halnya seperti label yang proses di sablon gitu. Kalau di sablon itu disarankan satu warnaan. Kalau lebih dari satu warna itu bisa aja sih, cuman memang harus dilihat dari desainnya juga. Kalau desainnya bertumpuk kadang kurang bagus nanti hasilnya, kadang suka geser antara warna satu dan warna duanya gitu. Jadi kalau untuk yang proses sablon, label-label yang di sablon itu disarankan dibuat satu warna untuk desainnya. Kalau woven mah aman, mau ini contoh woven yang 4 warna ya. Ini 3 warna, putih, kuning, merah. Ini 3 warna, dasar hitam. Terus woven juga ada beberapa kualitas ya. Ini salah satunya kualitas yang damas ya, kualitas damas. Terus ada kualitas yang HD ya. Kualitas HD contohnya seperti ini, kualitas HD. Dan juga ada kualitas Ultra HD atau kerapatan yang bagus banget ya. Kerapatan seratnya itu rapat banget, dan diusap begini bahannya lembut gitu, beda sama kayak bahan yang tadi. Bisa kita bandingkan coba ya. Nah ya, kalau yang hitam ini kelihatan serat-seratnya, kalau yang ini lebih halus, lebih kecil seratnya. Tentu untuk dari harga pasti lumayan juga ya untuk harga label dengan kualitas Ultra HD seperti ini. Nah untuk label woven sendiri itu minimal ordernya 300 lusin ya untuk di kita ya Kak. 300 lusin itu untuk satu desain. Gimana Kak kalau misalnya ada pengen ditambahin size, bisa nggak? Oh bisa. Nah ini salah satu contohnya nih. Ini label woven yang pakai size. Nah ini ada beberapa size nih, SML, XL, ada 4 size. Nah kalau pengen ada tambahan size, di kita ada ketentuannya 1 roll atau 100 lusin untuk satu size. Jadi misal kakak punya atau pengen ada size nya 4, misal SML, XL, berarti bikinnya 400 lusin. Jadi S 100 lusin, M 100 lusin, L 100 lusin, XL 100 lusin, seperti itu. Nah, seperti ini Kak. Untuk ketahanan udah pasti saya jamin 100% untuk ketahanan. Karena apa? Ini prosesnya ditenun. Prosesnya ditenun udah pasti awet. Kalau label-label yang di sablon kayak satin, taffeta sama Peter Ban, untuk kekuatan saya jamin kuat sih ya. Saya jamin kuat karena beberapa konsumen saya yang sudah sering order gitu ya, belum ada nih yang komplain gitu tentang hasil cetak sablonnya luntur atau gimana gitu ya. Nggak ada gitu, belum ada ya sampai saat ini. Ya paling kekurangannya untuk label sablon memang karena karakteristik sablon itu kan pakai tinta ya. Karena untuk pakai tinta itu untuk jangka waktu yang panjang memang hilang mah tidak, cuman paling untuk warnanya akan sedikit memudar seperti itu. Nah seperti itu Kak, ini label woven ya. Yang mau order silahkan kontak kita di official store Mobli Label Bandung. Ada IG store-nya, ada YouTube-nya, ada Shopee-nya, ada TikTok. Silahkan di follow aja. Lanjut kita ke
step berikutnya nih, kita akan pembuktian. Ini dari 4 bahan label yang sudah saya jelaskan tadi, ada satin, ada tapeta, ada katun, Peterban ya, ada juga ada woven. Ini bahannya bahan apa aja sih gitu ya. Mari kita tes untuk pembuktian. Check it out. Oke, sekian dulu review produk atau review label. Kalian udah tahu kan tadi bahan-bahan apa aja yang udah kita review. Mungkin karena durasinya terlalu panjang ya, kita bikin 2 part ya. Silahkan untuk melihat pembuktian kira-kira ini tuh bahan apa aja ya labelnya gitu ya. Bisa tonton pembuktiannya di konten berikutnya ya. Oke, langsung dicek aja. Terima kasih.